Borobudur Prambanan bukan candi Hindu-Buddha. Sejarah adalah logika, bukan sejarah jika tidak logis. Benar Hindu-Buddha berasal dari India dan tidak benar situs-situs juga ajarannya di Nusantara Indonesia berdasar Hindu-Buddha. Ini artikel hasil telah kajian akademik, tengah berupaya meluruskan pencatatan sejarah yang telah dibengkokkan penjajah, tidak sedang menyebarkan suatu ajaran apalagi menistakan. Gunakan akal sehat dalam memahaminya. Pertanyaan mudah. Kapan dan siapa misionaris pendakwah orang suci, Hindu, Buddha yang terlahir di India masa pra-Islam masuk ke Nusantara, sehingga situs-situs di Nusantara disebut berdasar pada salah satu ajaran India? Tidak ada jawabannya karena memang tidak ada. Maharesi Markandia dan Agatsya itu Mahaersi Nusantara. Kitab yang mencatat dua nama itu lengkap dengan silsilahnya ada di Nusantara. Tidak ada sumber kitab India yang menjelaskan dua nama tokoh itu berasal dari sana. Fahami bahwa benar Hindu, Buddha berasal dari India dan tidak benar situs-situs di Nusantara Indonesia berdasar Hindu, Buddha India. Sejatinya yang tergambar di situs-situs itulah ajaran yang mendasari lahirnya Hindu, Buddha dan Jaina di India. Simak ini. Fuana Cakapalakini terpublikasi bernama Borobudur. Ada 160 panel pada relief dasar Borobudur yang kini tidak diekspos bahasa dan ajaran yang mendasarinya asli ajaran leluhur kita, bukan dari India. 12 kata, Svarga, bukan, Nirvana, Nibbana, dan kata yang lainnya adalah Kusala Dharma Bayjana, Vinaya Dharmakyacita dan Mahecakya ini membuktikan bahwa di tanah inilah ajaran, Dharma original, berawal dan berasal kini tersimpan sempurna di Bali, di masa lalu dibawa leluhur kita kaum, Caka, Saka, Cakya, Arya keluar Nusantara Indonesia. Raffles menamakan bangunan megah ini dengan nama Bore, Budur dengan anggapan di dekat situs ada desa, Bore, faktanya tidak ada desa yang namanya Bore. Budur, bahasa Jawa diartikan, purba. Arti Budur, Bidur bahasa Jawa itu, bisul. Johannes Gisbertus Kasparis, filolog Belanda menulis dalam disertasinya 1954 memperkirakan pembangunannya sekitar tahun 824 Masehi. Ini, perkiraan, Kasparis bukan hasil kesimpulan berdasar penelitian ilmiah akademis. Kitab-kitab yang katanya mendasari desain rancang bangunan ini adalah Silpa Sastra dan Vastu Sastra dari India. Faktanya, semua kitab-kitab itu baru ada pada abad 5 Masehi, bangunan megah ini sudah ada sebelumnya. Relief dasarnya yang tidak diekspos, terpublikasi dengan penamaan Karmawibangga. Ini menggunakan tafsir dari naskah Mahakarmawibangga, namun tidak sepenuhnya mengikuti naskah itu. Berdasar penelitian Bernet Kempers 1970, 151 dan 1976. Borobudur, terpublikasi berdasar Mahayana, India benarkah? Para peziarah Tiongkok dari Fahian 399 sampai 414 m sampai Ising 671 sampai 695 m. Datang ke Nusantara terdahulu untuk belajar, bukan membawa Buddhism dari negaranya disebarkan ke sini. Dan Palembang bukan pusat Buddhism di masa lalu. Jangan salah kaprah, apalagi ikut mempublikasikannya. Ketika Beku Asin Jinarakita mencetuskan ide mengadakan upacara Trisuci Waisak secara nasional di Borobudur pada tanggal 22 Mei tahun 1953, mulai saat inilah terpublikasi Borobudur berdasar Mahayana. Kajian oleh akademisi dari seorang bikuni Thailand menyimpulkan hanya 50% yang berkesesuaian dengan biografi Yayam, Siddhartha Gautama dan selebihnya dia tidak paham. Di Nusantara pada abad 4 m sampai dengan 7 m, tidak tercatat misionaris India datang ke Nusantara. Peziarah Tiongkok yang datang ke Nusantara adalah untuk belajar dan mencatat ajaran dharmik original yang telah ada lama di Nusantara, bukan membawa ajaran dari negerinya disebarkan ke Nusantara. Palembang bukan pusat ajaran Buddhis. Peziarah Tiongkok yang datang ke Nusantara untuk belajar dan mencatat ajaran dari Nusantara yang dibawa ke negerinya. Fahuan 337 sampai 422 Masehi catatan perjalanannya diterjemahkan dan diberi catatan oleh Korean Recension dari teks bahasa Mandarin oleh James Lege, yang dilihat Fahuan bangunan dengan patung di dalamnya di samping pohon besar adalah situs Mendut. Huining 664 m 667 Masehi melakukan perjalanannya selama 3 tahun di Pulau Jawa untuk menerjemahkan sebuah sutra tentang pemahaman kehidupan setelah kematian di Nusantara ini bernama Svarga. Penterjemahan dibantu seorang pakar Jawa yang bernama Jenana Badra. Svarga bukan Nirvana.
Simak tentang kronologis Hindu yang terlahir di India ini. Hinduisme adalah peleburan atau sintesis dari berbagai tradisi dan kebudayaan di India. Sintesis muncul sekitar 500-200 SM di India, dengan pangkal yang beragam dan tanpa tokoh pendiri tumbuh berdampingan dengan Buddhisme hingga abad ke-8. Dari India Utara, sintesis Hindu ini tersebar ke selatan. Akhir abad ke-18, Hindu menjadi istilah padanan bagi orang India yang bukan Muslim, bukan Sikh, bukan Jaina, bukan Kristen, bukan Buddha, mencakup berbagai penganut dan pelaksana kepercayaan tradisional yang berbeda-beda. Artinya, istilah Hindu itu sebagai antonim terhadap keyakinan lain. Kemudian kata Hindu dengan tambahan akhiran isme ditambahkan sekitar tahun 1830-an untuk merujuk pada kebudayaan dan agama. Istilah tersebut diterima oleh orang India sendiri dalam hal membangun jati diri bangsa untuk menentang kolonialisme. Hindu, sebagai tempat berhimpunnya aneka tradisi yang koheren dan independen, didukung oleh sanskritisasi, abad ke-19 di bawah dominansi kolonialisme Barat serta Indologi. Mulai saat ini istilah Hinduisme dipakai secara luas. Pangkal dari Hinduisme adalah Brahmanisme, ajaran Weda kuno Brahmanik atau berbasis Vedik, yang dibawa kaum Saka Cakya Caka Aryan leluhur bangsa Nusantara. Artinya pemahaman ini dibawa oleh pendatang Arya. Bangsa asli India bernama Dravida. Asal-usul agama di India dimulai masuknya bangsa Arya Cakya Saka yang membawa perubahan yang sangat besar dalam tata kehidupan masyarakat India sejak 3102 SM sampai 1300 SM, yang kemudian menulis Veda di sana. Fahami sekali lagi mereka di atas bukan Hindu atau Buddha, tapi yang diajarkan mendasari lahirnya Hindu Buddha Jaina di India, setelah Veda dituliskan dan tokoh sebelum Veda dituliskan tidak tercatat. Bahwa Arya bukanlah penghuni pertama India dan peradaban Harappa, Dravida, ada jauh sebelum kedatangan mereka. Ini berarti bahwa bangsa Arya atau budaya Veda bukanlah sumber tunggal awal peradaban di India, bahwa sumbernya berasal dari tempat lain. Perubahan tersebut terjadi karena bangsa Arya melakukan integrasi kebudayaan dengan bangsa asli India, Dravida, dan selanjutnya integrasi ini melahirkan 3 agama India. Bangsa Arya setelahnya mulai menulis kitab-kitab suci Weda. Kitab suci ini dituliskan dalam 4 bagian seperti Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Weda. Kaum pendatang inilah manusia yang berasal dari Nusantara, nenek moyang leluhur kita kaum Saka Cakya Caka Aryan. Literasi kata ini terekam sempurna di Borobudur, dengan kata Mahecakya. Teks kalimat Mahabharata Udyoga Parva 108 dapat ditafsirkan bahkan disimpulkan bahwa Timur, ini awal mula ajaran, sebelum dibukukan menjadi kitab bernama Veda, lokasi yang ditunjuk sebagai Timur. Disinilah sang pencipta alam semesta pertama kali menyanyikan Veda. Artinya literasi kata Timur pada kutipan di atas adalah Asia Tenggara, Nusantara Indonesia. Disinilah ajaran dharmik original berasal dan dipelajari jauh sebelum adanya ajaran yang terlahir di India. Jadi, pangkal dari Hinduisme adalah Brahmanisme, ajaran Weda kuno atau berbasis Vedik, yang dibawa kaum Saka Cakya Caka Aryan. Literasi teks kata Cakya, ajaran asli Nusantara, Dharma, dan para keturunan Brahmana ini masih ada di Bali. Caka adalah kaum leluhur Nusantara, tertulis pada relief dasar Fuana Caka Palak Borobudur dengan teks literasi kata Mahecakya. Bangsa Cakya, Sakayat Sitiat Saka, Aryan yang agung, kaum Caka, sudah ada lebih dahulu jauh dari 78 Masehi dari saat menaklukkan Raja Salivahana India. Angka tahun 78 Masehi ini yang disalah tafsirkan untuk menghitung awal tahun Saka di prasasti. Hingga hilang sejarah kita sebelum tahun itu. Ini pangkal kerancuan sejarah Nusantara. Ajaran leluhur kita adalah Dharma, Dhamma, Dhammo terekam pada literasi kata Kusala Dharma Bayjana dan Vinaya Dharma Kaya Cita di figura dasar relief Borobudur. Jadi, benar Hindu Buddha berasal dari India dan tidak benar situs-situs juga ajarannya di Nusantara Indonesia berdasar Hindu Buddha dari India. Ajaran yang tersimpan sempurna pada budaya Bali dan tergambar di situs-situs itulah ajaran yang mendasari lahirnya Hindu, Buddha dan Jaina dibawa oleh kaum Caka Saka Cakya Arya leluhur kita keluar Nusantara Indonesia. Mari kita buka kebenaran sejarah Borobudur, ikuti acara Expedition to Borobudur juga Prambanan. Kita akan temukan fakta baru bahwa kitalah yang mewarnai India.
Pendaftaran peserta ke kontak WhatsApp Musima 081909300009. By Santo Sabak.